Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nisa Almasrurah dengan NIM terakhir 95. Yang kedua Vini Gabriela Purwandari, NIM terakhir 96. Yang ketiga Muhammad Sukma Adicara, NIM terakhir 104. Yang keempat Anis Al-Endung Nurjana, NIM terakhir 118. Yang akan membahas tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Perencanaan audit dan prosedur analitis. Adapun beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang ketiga, memahami bisnis dan industri klien. Yang keempat, menilai risiko bisnis klien. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang keenam, ikhtisar bagian dari perencanaan audit. Yang ketujuh, prosedur analitis. Yang kedelapan, 5 jenis prosedur analitis. Yang kesembilan, rasio keuangan yang umum. Perencanaan. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, yaitu untuk memungkinkan auditor mendapat bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Jika kantor akuntan publik ingin meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik dalam masyarakat bisnis, bukti yang tepat yang mencukupi harus diperoleh. Agar tetap kompetitif, kantor akuntan publik harus menjaga kewajaran biayanya. 2 istilah tentang risiko, yaitu yang pertama, risiko audit yang dapat diterima. Maksudnya, ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapatan wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Dan yang kedua yaitu risiko inheren. Maksudnya, ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian material. Bagaimana contohnya? Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ada salah saji yang material dalam akun seperti piutang, usaha, auditor akan menyimpulkan bahwa ada risiko inheren yang tinggi pada akun yang dapat diterima, dan risiko inheren adalah bagian yang penting dari perencanaan audit. Hal ini karena membantu penentuan jumlah bukti yang harus dikumpulkan dan staf yang dibutuhkan untuk penugasan itu. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan audit awal. Dalam merencanakan audit awal melibatkan 4 hal yang mana semuanya harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit. Yang pertama yaitu audit memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman, yang berwenang mengambil keputusan penting. Auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal, sebelum mengeluarkan biaya yang cukup besar yang tidak bisa ditutup kembali. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Auditor mengembangkan strategi. Dan yang keempat, audit secara keseluruhan termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Beberapa KAP yang lebih kecil tidak bersedia melakukan audit atas klien perusahaan publik karena risiko litigasi atau karena biaya yang berkaitan dengan pendaftaran kantor akuntan itu ke PCAOB. Auditor tidak akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada jika risiko yang berkaitan dengan klien tersebut lebih besar dari risiko yang bersedia diterima kantor tersebut.
Poin yang kedua, investigasi atas klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Sebagai contoh, banyak KAP sangat berhati-hati dalam menerima klien baru dari bisnis yang baru terbentuk dan berkembang cepat. Banyak dari bisnis-bisnis tersebut mengalami masalah keuangan dan membuat KAP akan menghadapi kewajiban potensial yang signifikan. Untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru diharuskan oleh standar auditing untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu. Tujuannya untuk membantu auditor penerus mengevaluasi apakah ia akan menerima penugasan tersebut. Meskipun calon klien telah diaudit oleh KAP lain, auditor penerus dapat melakukan investigasi lainnya dengan cara mengumpulkan informasi dari pengacara lokal KAP lain, bank, maupun perusahaan lainnya. Standar auditing AICPA juga mengharuskan auditor menentukan apakah kerangka kerja pelaporan keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan itu sudah sesuai. Poin yang ketiga, yaitu klien yang berlanjut. Setiap tahun, banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapatan yang akan diberikan yang belum dibayarkan, atau hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Penyelidikan atas klien baru dan pengevaluasian kembali klien yang ada merupakan bagian yang penting dalam memutuskan resiko audit yang dapat diterima. Misalnya, anggaplah calon klien berkecimpung dalam industri yang cukup beresiko, yang mana manajemennya itu memiliki reputasi dalam hal integritas, tetapi juga dikenal sebagai pihak yang bersedia menerima resiko keuangan yang agresif. Jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa resiko audit yang dapat diterima sangatlah rendah, maka kantor itu dapat memilih untuk tidak menerima penugasan tersebut. Namun sebaliknya, jika kantor akuntan publik menyimpulkan bahwa risiko yang dapat diterima rendah, tetapi klien tersebut masih dapat diterima, kantor akuntan dapat menerima penugasan itu, tetapi mengusulkan kenaikan fee audit kepada klien. Dua faktor utama yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah pemakaian laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Poin yang keempat, memilih staf untuk melakukan penugasan. Auditor harus menempatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing dan untuk meningkatkan efisiensi audit. Salah satu prinsip dasar dalam standar auditing adalah auditor bertanggung jawab untuk memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan audit. Hal ini karena setiap staf yang ditugaskan harus mengingat persyaratan tersebut. Di samping harus mempunyai pengetahuan tentang industri klien, dalam penugasan audit yang besar mungkin diperlukan salah satu atau lebih partner dan staf yang memiliki berbagai tingkat pengalaman. Pada audit yang lebih kecil, mungkin hanya diperlukan 1 atau 2 anggota staf. Pertimbangan utama dalam penentuan staf adalah kebutuhan akan kontinuitas dari tahun ke tahun. Kontinuitas dapat membantu kantor akuntan publik mempertahankan pemahamannya, apa persyaratan teknik, serta hubungan antar pribadi yang lebih dekat dengan personil klien. Seorang asisten staf yang belum berpengalaman mungkin akan menjadi staf non-partner yang paling berpengalaman pada penugasan dalam beberapa tahun kemudian. Kantor akuntan publik dapat memutuskan untuk menugaskan spesialis jika tidak ada
satu orang pun di kantornya yang memenuhi syarat untuk mengevaluasi apakah persediaan tersebut usang. Poin yang kelima yaitu mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Standar auditing menetapkan persyaratan untuk memilih spesialis dan mereview pekerjaannya. Contohnya, meliputi penggunaan pakar berlian dalam mengevaluasi biaya, pengganti berlian, dan aktuaris untuk menentukan ketetapan pencatatan nilai cadangan kerugian asuransi. Penggunaan spesialis yang umum lainnya berupa konsultasi dengan pengacara menyangkut interpretasi hukum atas kontrak dan hak atau pakar penilaian bisnis tentang perlakuan akuntansi nilai wajar. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengetahui apakah spesialis memang diperlukan atau tidak. Auditor perlu mengevaluasi kualifikasi profesional spesialis itu dan memahami tujuan serta ruang lingkup pekerjaannya. Auditor juga mempertimbangkan hubungan spesialis tersebut dengan klien, termasuk situasi yang mungkin mengganggu objektivitasnya. Selanjutnya yaitu memahami bisnis dan industri klien. Sifat bisnis dan industri klien mempengaruhi risiko bisnis klien serta risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Risiko bisnis klien adalah risiko bahwa klien akan gagal memenuhi tujuannya. Beberapa faktor telah meningkatkan arti penting dari pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama, penurunan yang signifikan pada kondisi ekonomi baru-baru ini di seluruh dunia mungkin akan meningkatkan secara signifikan risiko bisnis klien. Yang kedua, teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Yang ketiga, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang keempat, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Yang kelima, semakin pentingnya modal manusia dan aset tidak berwujud lainnya telah meningkatkan kerumitan akuntansi serta pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Yang terakhir, banyak klien yang mungkin telah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang kompleks seperti obligasi utang yang dijadikan jaminan atau sekuritas dengan jaminan hipotek yang mungkin telah menurun nilainya, memerlukan perlakuan akuntansi yang rumit dan seringkali melibatkan pihak tak dikenal yang dapat menimbulkan risiko keuangan yang tidak diharapkan oleh klien. Auditor mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan pendekatan sistem strategis untuk memahami bisnis klien. Yang pertama, industri klien dan lingkungan eksternal. 3 alasan utama untuk pemahaman ini. Yang pertama, risiko yang berkaitan dengan industri tentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko seperti industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. Yang kedua, risiko inheren tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Familiaritas dengan risiko-risiko tersebut akan membantu auditor dalam menilai relevansinya bagi klien yang bersangkutan. Yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah selesai dan sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya, operasi dan proses bisnis. Auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, pelanggan dan pemasok kunci, sumber pembiayaan dan informasi tentang pihak terkait yang dapat menunjukkan area di mana risiko bisnis klien meningkat. Yang pertama, melakukan kunjungan ke pabrik dan kantor. Kunjungan ke fasilitas klien dapat membantu auditor memperoleh pemahaman yang lebih baik atas kegiatan bisnis klien.
karena kunjungan tersebut akan memberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan perusahaan secara langsung dan bertemu dengan karyawan kunci. Yang kedua yakni mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Transaksi dengan pihak terkait sangat penting bagi auditor karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan transaksi itu diungkapkan dalam laporan keuangan jika material. Pihak terkait didefinisikan dalam standar auditing sebagai perusahaan afiliasi, pemilik utama perusahaan klien, atau pihak lainnya yang bersangkutan dengan klien itu, di mana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi pihak lain itu. Transaksi dengan pihak terkait adalah setiap transaksi antara klien dengan pihak terkait. Seperti pada contoh yang umum adalah transaksi penjualan atau pembelian antara perusahaan induk dan perusahaan anak, pertukaran peralatan antara dua perusahaan yang dimiliki oleh pihak yang sama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manajemen dan tata kelola. Karena manajemen menetapkan strategi dan proses bisnis perusahaan, auditor harus menilai filosofi dan gaya operasi manajemen, serta kemampuannya untuk mengidentifikasi dan merespons risiko. Karena hal ini sangat mempengaruhi risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tata kelola perusahaan meliputi struktur organisasi klien, serta aktivitas dewan direksi dan komite audit. Dewan direksi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa perusahaan hanya mengambil risiko yang tepat, sedangkan komite audit yang mengawasi pelaporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan akuntansi yang terlalu agresif. Untuk memahami sistem tata kelola klien, auditor harus memahami bagaimana dewan dan komite audit melakukan pengawasan, termasuk mempertimbangkan kode etik perusahaan, serta membaca notulen rapat perusahaan. Notulen rapat perusahaan adalah catatan resmi tentang pertemuan dewan direksi dan para pemegang saham. Notulen ini mencakup otorisasi dan ikhtisar kunci mengenai topik-topik penting yang dibahas pada pertemuan tersebut dan keputusan yang diambil oleh para direktur serta pemegang saham. Otorisasi umum dalam notulen rapat ini mencakup kompensasi bagi para pejabat perusahaan, kontrak dan perjanjian baru, akuisisi properti, pinjaman, dan pembayaran dividen. Maka dari itu, auditor harus membaca notulen rapat tersebut untuk memperoleh otorisasi dan informasi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan audit. Selanjutnya, tujuan dan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan. Meskipun manajemen telah berusaha keras, timbulnya risiko bisnis dapat mengancam kemampuan manajemen untuk mencapai tujuannya. Akibatnya, pengetahuan tentang tujuan dan strategi klien akan membantu auditor menilai risiko bisnis dan risiko inheren klien dalam laporan keuangan. Sebagai bagian dari pemahaman atas tujuan klien yang berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan, auditor harus menguasai syarat-syarat kontrak dan kewajiban hukum lainnya. Ini dapat meliputi beragam pos seperti wesel jangka panjang dan utang obligasi, opsi saham, program pensiun, kontrak dengan pemasok untuk pengiriman perlengkapan di masa mendatang, kontrak dengan pemerintah untuk menyelesaikan dan mengirimkan produk yang dibuat, perjanjian royalti, kontrak perserikatan, dan lease. Sebagian besar kontrak ini merupakan kepentingan utama pada setiap bagian audit dan pada praktiknya mendapat perhatian khusus selama fase yang berbeda dari pengujian yang terperinci. Selanjutnya, ukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien meliputi indikator kinerja utama yang digunakan manajemen untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan.
Indikator ini melampaui angka laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih yang mencakup ukuran yang sesuai dengan klien dan tujuannya. Indikator kinerja utama tersebut dapat meliputi pangsa pasar, penjualan per karyawan, pertumbuhan unit penjualan, pengunjung ke sebuah website yang unik, penjualan same store, dan penjualan per kaki persegi untuk pengecer. Risiko inheren untuk salah saji laporan keuangan bisa saja meningkat jika klien telah menetapkan tujuan yang tidak wajar atau jika sistem pengukuran kinerja mendorong akuntansi yang agresif. Pengukuran kinerja meliputi analisis rasio dan tolak ukur atau benchmarking terhadap pesaing utama. Sebagai bagian dari pemahaman atas bisnis klien, auditor harus melakukan analisis rasio atau mereview perhitungan klien atas rasio kinerja yang penting. Selanjutnya, menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengkikis keunggulan kompetitif klien atau klien gagal melaksanakan strateginya sebaik pesaingnya. Perhatian utama auditor tertuju pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Sebagai contohnya, perusahaan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara dua atau lebih perusahaan. Jika sinergi yang direncanakan tidak berkembang, maka nilai aset tetap dan goodwill yang dicatat akuisisi dapat menurun, yang akan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Manajemen adalah sumber utama untuk mengidentifikasi risiko bisnis klien. Dalam perusahaan publik, manajemen harus melaksanakan evaluasi yang menyeluruh atas risiko bisnis klien yang relevan yang mempengaruhi pelaporan keuangan agar mampu meyakinkan laporan keuangan kuartalan dan tahunan, dan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan yang sekarang disyaratkan oleh Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act mengharuskan manajemen untuk meyakinkan bahwa mereka telah merancang pengendalian dan prosedur pengungkapan untuk memastikan bahwa informasi yang material tentang risiko bisnis telah disampaikan kepada manajemen. Sarbanes-Oxley Act juga mewajibkan manajemen untuk meyakinkan bahwa mereka telah memberitahu auditor dan komite audit tentang setiap defisiensi yang signifikan dalam pengendalian internal, termasuk kelemahan yang material. Informasi tersebut akan memungkinkan auditor untuk mengevaluasi dengan lebih baik bagaimana pengendalian internal dapat mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Standar auditing mengharuskan tim penugasan termasuk partner penugasan untuk membahas kerentanan laporan keuangan entitas terhadap salah saji yang material. Tujuan dari persyaratan diskusi tim penugasan ini adalah demi memberikan kesempatan bagi anggota tim yang lebih berpengalaman untuk berbagi wawasan berdasarkan pengetahuannya tentang entitas dan agar sesama anggota tim tidak saling bertukar informasi tentang risiko bisnis klien serta seberapa rentan laporan keuangan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan atau kesalahan. Diskusi ini juga membantu anggota tim penugasan untuk memahami dengan lebih baik potensi salah saji yang material dalam bagian tertentu dari laporan keuangan yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Ada beberapa bagian utama perencanaan. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal. Untuk subbagian perencanaan, yang pertama, menerima klien baru dan melanjutkan yang lama.
Yang kedua, mengidentifikasi alasan klien melakukan audit. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman tentang klien. Yang keempat, menyusun staf penugasan. Untuk bagian utama perencanaan yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Untuk subbagian perencanaannya, yang pertama, memahami industri klien dan lingkungan eksternal. Yang kedua, memahami operasi, strategi, dan sistem kinerja klien. Untuk yang ketiga, bagian utama perencanaannya, menilai resiko bisnis klien. Untuk subbagian perencanaannya, yang pertama, menilai resiko bisnis klien. Yang kedua, mengevaluasi pengendalian manajemen yang mempengaruhi resiko bisnis. Yang ketiga, menilai resiko salah saji yang material. Untuk bagian utama perencanaan yang keempat, yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Untuk contoh aplikasinya yaitu MOR membandingkan saldo per tanggal 31 Desember 2013 yang belum diaudit dengan tahun sebelumnya. Ia menghitung rasio-rasio penting dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya serta dengan rata-rata industri. Semua perbedaan yang signifikan telah diidentifikasi untuk ditindaklanjuti. Ikhtisar bagian dari perencanaan audit. Tujuan utama dari perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ada 4 bagian tambahan dari perencanaan audit yang dibahas dalam bab-bab berikutnya. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang keempat, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Adapun beberapa prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Sebagai contoh, perhitungan perputaran persediaan sebelum pengujian harga persediaan dilakukan dapat menunjukkan kebutuhan akan perhatian khusus selama pengujian tersebut. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit. Pengujian ini merupakan pengujian yang substantif untuk mendukung saldo akun. Pengujian ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan prosedur audit lainnya. Sebagai contoh, bagian setiap polis asuransi dibayar di muka dapat dibandingkan dengan polis yang sama untuk tahun sebelumnya sebagai bagian dari pengujian atas asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan. 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama, membandingkan data klien dan industri. Menggunakan data industri dapat memberikan informasi yang berguna tentang kinerja klien dan salah saji material. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Beberapa prosedur analitis akan memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari lebih periode sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh yang umum. A. Membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Salah satu cara termudah untuk melaksanakan pengujian ini adalah mencantumkan hasil neraca saldo tahun lalu yang telah disesuaikan ke dalam kolom terpisah spreadsheet neraca saldo tahun berjalan. B. Membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Jika operasi klien dalam tahun berjalan tidak banyak berubah,
Sebagian besar rincian yang membentuk total laporan keuangan juga harus tetap tidak berubah. C. Menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan total atau rincian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya memiliki dua kelemahan. Yang pertama, hal itu tidak mempertimbangkan pertumbuhan atau penurunan aktivitas bisnis. Yang kedua, hubungan data yang satu dengan yang lainnya seperti penjualan dengan harga pokok penjualan diabaikan. Jenis yang ketiga yaitu membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Kebanyakan perusahaan menyiapkan anggaran untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya, karena anggaran merupakan ekspektasi klien selama periode berjalan. Auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dan hasil aktual, karena area ini dapat mengandung salah saji potensial. Jika tidak ada perbedaan, salah saji tidak mungkin terjadi. Keempat, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Perbandingan umum lainnya antara data klien dengan hasil yang diharapkan terjadi ketika auditor menghitung saldo untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Pada jenis ini, auditor membuat estimasi tentang saldo akun apa yang seharusnya dengan menghubungkannya ke beberapa akun neraca atau akun laba rugi lainnya atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Jenis yang terakhir yaitu membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Andaikan Anda sedang mengaudit sebuah hotel, Anda dapat mengembangkan ekspektasi atas total pendapatan dari kamar hotel dengan mengalihkan jumlah kamar dengan tarif setiap kamar, tarif harian rata-rata untuk setiap kamar, dan tingkat hunian rata-rata. Anda kemudian dapat membandingkan estimasi Anda dengan pendapatan yang tercatat sebagai pengujian atas kelayakan pendapatan yang dicatat. Namun, kepentingan utama dalam menggunakan data non-keuangan terletak pada keakuratan data. Pada contoh hotel, Anda tidak boleh menggunakan perhitungan yang diestimasi atas pendapatan hotel sebagai bukti audit, kecuali Anda yakin dengan kelayakan perhitungan jumlah kamar, tarif kamar rata-rata, dan tingkat hunian rata-rata. Rasio keuangan yang umum. Kemampuan membayar utang jangka pendek. Perusahaan membutuhkan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utangnya ketika jatuh tempo, dan ketika rasio tersebut mengukur likuiditas. Rasio kas mungkin berguna untuk mengevaluasi kemampuan membayar utang dengan segera. Sedangkan rasio lancar memerlukan konversi aset seperti persediaan dan piutang usaha menjadi kas sebelum utang dapat dibayar. Perbedaan yang paling penting antara rasio cepat dan rasio lancar adalah pencantuman persediaan dalam aset lancar untuk rasio lancar. Selanjutnya, rasio aktivitas likuiditas. Rasio aktivitas untuk piutang usaha dan persediaan terutama berguna bagi auditor, yang seringkali menggunakan tren dalam rasio perputaran piutang usaha untuk menilai kelayakan penyisihan piutang tak tertagih. Auditor menggunakan tren dalam rasio perputaran persediaan untuk mengidentifikasi keusangan persediaan yang potensial. Selanjutnya, kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas perusahaan. Rasio berapa kali bunga dihasilkan menunjukkan apakah perusahaan dengan leluasa melakukan pembayaran bunga dengan asumsi bahwa tren laba stabil. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah laba per saham. Auditor menghitung rasio tambahan untuk memberikan pandangan lebih jauh terhadap operasi perusahaan. Presentase laba kotor memperlihatkan bagian penjualan yang tersedia untuk menutupi semua beban dan laba setelah dikurangi biaya produk. Margin laba serupa dengan margin laba kotor, tetapi setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban operasi. Pengembalian atas aset dan pengembalian atas ekuitas saham biasa adalah ukuran profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio-rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi setiap dolar aset dan ekuitas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.